Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di channel Rumah Guru Indonesia. Baik, adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi teks eksplanasi. Materi teks eksplanasi ini biasanya dipelajari di kelas 11 SMA atau di kelas 8 SMP. Untuk lebih lengkapnya, silakan perhatikan dan simak dengan seksama materi berikut ini. Baik, sebelum kita lanjut lebih jauh mengenai teks eksplanasi, maka kita lihat terlebih dahulu contoh-contoh gambar berikut yang ada kaitannya dengan teks eksplanasi. Nah, coba kita perhatikan gambar yang ada di bawah. Gambar yang pertama yaitu gambar suasana sedang banjir. Ya, kemudian gambar yang kedua, gambar para geng motor yang sedang beraksi. Berikutnya ada gambar fenomena alam yaitu gunung meletus. Kemudian ada gambar proses metamorfosis dari kupu-kupu dan juga metamorfosis belalang. Nah, apa hubungannya gambar-gambar ini dengan teks eksplanasi yang akan kita pelajari? Nah, baiklah. Sebelum lebih jauh, kita akan bahas dulu apa itu teks eksplanasi. Nah, pada dasarnya teks eksplanasi adalah teks yang membahas, yang menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, fenomena sosial, ilmiah, dan juga budaya. Nah, intinya dari gambar-gambar yang ada tadi, semua ini bisa menjadi bahan utama dalam pembuatan atau hadirnya sebuah teks eksplanasi. Berikutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, ada beberapa ciri-ciri teks eksplanasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, informasi yang ada dalam teks eksplanasi adalah informasi yang bersifat fakta atau faktual, bukan fiktif. Kemudian, topik yang dibahas di dalam teks eksplanasi adalah topik yang berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah atau ilmu pengetahuan. Kemudian, teks eksplanasi itu bersifat informatif. Jadi tidak ada unsur untuk mengajak dan lain sebagainya. Dia hanya memberikan informasi semata. Kemudian struktur dari teks eksplanasi itu sendiri ada 3, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga interpretasi. Berikutnya ada struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga ada interpretasi. Nah, apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum dapat diartikan sebagai garis besar tentang topik yang sedang dibahas. Apa topik yang sedang dibahas dan mengapa topik ini perlu dibahas. Nah, kurang lebih isi dari pernyataan umum itu adalah seperti itu. Kemudian, pernyataan umum ini pastilah letaknya pada bagian awal paragraf atau di paragraf pertama. Kemudian yang kedua ada deretan penjelas. Deretan penjelas adalah menjelaskan tentang bagaimana suatu proses itu bisa terjadi, bagaimana suatu fenomena itu bisa terjadi, apa sebab dan apa akibat yang ditimbulkan dari fenomena yang sedang dibahas tersebut. Nah, inti dari struktur teks eksplanasi ini sebenarnya terletak pada deretan penjelas. Kemudian struktur yang ketiga yaitu interpretasi. Nah, sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Interpretasi dalam sebuah teks eksplanasi adalah berupa kesimpulan ataupun tanggapan dari si penulis mengenai fenomena yang sedang dibahas. Teks eksplanasi ada beberapa jenis. Yang pertama ada eksplanasi sekuensial. Nah, teks eksplanasi sekuensial adalah teks eksplanasi yang berisi penjelasan atau rincian mengenai
tahapan suatu fenomena ilmiah tentang makhluk hidup. Nah, contohnya ada eksplanasi atau teks yang menjelaskan tentang siklus rantai makanan, metamorfosis, atau tentang pertumbuhan suatu tanaman dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada eksplanasi kausal. Kata kausal itu sendiri artinya adalah sebab atau akibat. Nah, jadi teks eksplanasi jenis ini yaitu teks eksplanasi yang menjelaskan mengenai asal muasal atau penyebab dari terjadinya suatu fenomena. Misalkan proses terjadinya tanah longsor, apa penyebabnya? Kemudian misalkan proses terjadinya angin topan, proses terjadinya banjir dan lain sebagainya. Berikutnya ada teks eksplanasi jenis teoritis, yaitu teks eksplanasi yang memberikan penjelasan ilmiah yang lebih detail mengenai suatu fenomena alam yang terjadi. Misalkan mengenai letusan gunung berapi, maka apabila dalam sebuah teks eksplanasi itu menjelaskan mengenai teori-teori tertentu yang menjelaskan secara detail mengenai fenomena tersebut, maka dia bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi teoritis. Teks eksplanasi teoritis ini tidak jauh berbeda dengan teks eksplanasi kausal. Berikutnya yang keempat, yaitu teks eksplanasi faktorial. Teks eksplanasi faktorial adalah teks eksplanasi yang menjelaskan tentang efek atau akibat dari suatu fenomena yang terjadi. Misalkan efek dari terjadinya kolonialisasi di Indonesia atau efek dari transmigrasi atau akibat daripada urbanisasi. Nah, apabila teks eksplanasi membahas tentang itu semua, maka eksplanasi ini bisa dikategorikan sebagai eksplanasi jenis faktorial. Demikianlah adik-adik sekalian pertemuan kita pada materi kali ini mengenai teks eksplanasi. Semoga materi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.